Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pada teman-teman yang menonton video ini. Tajuk video pada hari ini adalah Kota Penjuru Alam, yakni pakaian pendekar Melayu. Apakah sebenarnya amalan ini dan bagaimanakah ia dilakukan? Sila lihat video ini selanjutnya. Bacaan amalan ini berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Langit ayahku, bumi ibuku, air saudaraku, angin pulang nafasku. Jibril sebelah kiriku, Israfil sebelah kananku, Allah payungku, Muhammad di hadapanku. Mikail di belakangku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jika dilihat pada bacaannya tadi, nampaknya ia adalah sebuah jampi Melayu ya teman-teman. Jampi adalah sebuah ucapan, kata-kata, bacaan-bacaan atau kalimat-kalimat berkias yang terkandung sesuatu hajat, permintaan, doa, harapan tinggi, keinginan mendalam atau rintihan suara hati di dalamnya. Ia selalu disampaikan melalui gaya bahasa yang dinamakan puisi Melayu lama, sama ada berupa pantun, syair, gurindam, seloka, nazam, kasidah, peribahasa atau seumpamanya. Disebabkan itu, bacaan-bacaan jampi selalu mempunyai makna atau maksud tersirat di balik kata-kata yang tersurat tadi. Bacaan jampi di atas tadi telah disampaikan melalui bahasa Melayu, jadi ia adalah jampi Melayu. Maknanya, jampi boleh datang dengan berbagai bahasa, apalagi jika bahasa itu merupakan satu daripada pecahan atau cabang-cabang bahasa Melayu yang asal, yakni berkaitan dengan dialek atau suku Melayu yang berbagai. Contohnya dialek Melayu Sarawak, dialek-dialek Melayu dari Sabah, Brunei, Kalimantan, Riau, Lingga, Singapura, Semenanjung, Malaysia, Sumatera, Sunda, Jawa, Sulawesi, dialek-dialek Melayu Patani di Thailand, Selatan Filipina, malah dialek Melayu Champa di Vietnam, Laos, dan Kamboja. Itu tadi jika dilihat berdasarkan kewujudan negara-negara moden terkini, sedangkan ia terpecah-pecah pula pada suku-suku yang berbagai. Contohnya suku Melayu, Melanau dan Kadayan di Sarawak, suku Bugis di Sabah dan Sulawesi, suku Bajau dan Sungai di Sabah, suku Melayu Sambas, Pontianak, Singkawang di Kalimantan Barat, suku Banjar di Kalimantan Timur, suku Melayu Riau, Lingga dan Batam, suku Minangkabau di Palembang dan Aceh di Sumatera, suku Sunda atau Jawa di Kepulauan Jawa, termasuklah dialek-dialek atau suku-suku Melayu yang berbeza di semenanjung Malaysia seperti yang ada di Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Johor, Negeri Sembilan dan lain-lain. Kita pada zaman dahulu adalah sebuah rumpun yang besar ya teman-teman. Zaman berzaman, masa berlalu, sejarah yang panjang pula telah mengubah kita. Perubahan geografi, tenggelamnya daratan-daratan kita oleh air laut yang meninggi, terbentuknya pulau-pulau yang berjauhan telah mengubah kita. Perebutan kuasa oleh pemimpin-pemimpin kita, persengketaan, peperangan dan pengkhianatan juga telah mengubah kita. Monopoli, pembantaian, dan penjajahan kuasa-kuasa barat semakin memisahkan kita. Akhirnya kita menjadi terpecah-pecah negara-negara yang berbeza seperti yang kita lihat sekarang. Perpecahan dan sengketa masih berterusan sehinggalah ke zaman moden ini ya teman-teman. Kita boleh lihat di mana-mana, itulah nasib bangsa kita, itu hakikat. Kita lihat lagi bacaan yang dinamakan Kota Penjuru Alam tadi. Bacaan ini dimulai dengan bismillah dan diakhiri oleh dua kalimah syahadah. Memulakan sesuatu bacaan dengan menyebut nama Allah dan mengakhirinya dengan melafazkan kalimah-kalimah syahadah menandakan bacaan tersebut bertujuan mentauhidkan Allah, mengakui keesaan Allah bahwa Allah itu satu, tiada duanya. Sebuah ucapan, kata-kata, bacaan-bacaan atau kalimat-kalimat yang disampaikan itu hanya bertujuan mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Dia. Di dalam setiap bacaan sama ada hajat, permintaan, doa, harapan tinggi, keinginan mendalam atau rintihan suara hati pembacanya hanyalah ditujukan kepada Allah, Tuhan yang satu bukan yang lain. Itulah tujuan bacaan ini dimulai dengan bismillah dan diakhiri oleh dua kalimah syahadat tadi, yaitu untuk mentauhidkan Allah.
Pada perenggan pertama bacaan ini disebutkan, langit ayahku, bumi ibuku, air saudaraku, angin pulang nafasku. Itu adalah ucapan-ucapan yang berkias ya teman-teman. Seluruh alam ini terkandung 4 unsur yang disebutkan pada bacaannya. Langit itu luas, bukan saja udara yang beredar, malah awan gemawan sehingga ke7 petala langit. Diibaratkan umpama ayah pada bacaannya. Bumi juga luas, diibaratkan umpama ibu yang melahirkan. Bumi melahirkan banyak kehidupan di sekitar kita. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, serangga, burung-burung, batu-batuan, tanah yang berbagai, gunung-gunung dan bukit bukau, gua-gua, dan berbagai lagi rahasia yang belum terungkap. Air mengalir di sungai-sungai, titisan embun, hujan, air yang terjun dari puncaknya, samudra yang luas, tasik dan danau. Unsur air itu diibaratkan umpama saudara, adik-beradik dalam bacaannya. Orang-orang tua kita dahulu kala sangat memanfaatkan angin dalam kehidupan mereka, lebih-lebih lagi soal pelayaran. Berbagai nama-nama atau panggilan-panggilan angin diberikan. Setiap satunya punya sifat tersendiri. Mereka tidak akan tersesat jika berlayar ke laut walaupun tanpa peralatan yang lengkap. Cukup sekadar angin dengan tinjauan pada alam ini, bintang, bulan, awan, atau lain-lain. Angin pulang pula istilah yang berbeza, angin yang kembali menyentuh dan meniup bumi. Angin yang memberi jiwa pada bumi, menghidupkan tumbuh-tumbuhan, menyegarkan haiwan, juga kehidupan pada bumi dengan hadirnya. Angin yang berkat diibaratkan seumpama nafas pada bacaan tadi. Langit umpama ayah, bumi umpama ibu, air umpama saudara, dan angin yang menghidupkan umpama nafas bagi kita. Maknanya seluruh 4 unsur alam ini tidak akan mudarat dengan izinnya menjadi pertalian erat bersama pengamalnya. Ia, yakni 4 unsur itu juga adalah makhluk Allah. Maka dengan izinnya juga ia akan menjadi berkat buat kita. Insya Allah dalam keadaan tertentu pertolongan Allah akan sampai melalui 4 unsur alam tadi sebagai tanda kebesarannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Pada perenggan kedua pula disebutkan, Jibril sebelah kiriku, Israfil sebelah kananku, Allah payungku, Muhammad di hadapanku, Mikail di belakangku. Itu juga adalah ucapan-ucapan yang berkias ya teman-teman. Nama-nama 3 malaikat disebutkan di dalam bacaannya. Ketiga-tiganya adalah makhluk Allah yang mulia, sangat mulia di sisi Allah. Ia berkaitan dengan kaidah berdoa yang dinamakan bertawasul dan bertabaruk. Bertawasul maksudnya kita menyampaikan sesuatu hajat dan doa melalui wasilah kemuliaan para malaikat tadi. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang sentiasa patuh dan menuruti setiap perintahnya, menunjukkan betapa tingginya tingkat kemuliaan mereka di sisi Allah. Semoga dengan cara begini, yakni bertawasul, hajat kita mudah diijabahkan Allah. Bertabaruk pula maknanya kita mengambil berkat. Bacaan ini pula turut mengambil berkat melalui keberkatan para malaikat tadi yang begitu mulia di sisi Allah. Istilah-istilah yang berbeza namun mempunyai maksud yang hampir sama. Jika dilihat lagi bacaan-bacaan pada perenggan kedua itu tadi, nama-nama 3 malaikat utama telah disebutkan, yaitu Jibril alaihissalam, Israfil alaihissalam, dan Mikail alaihissalam. Tahukah teman-teman, di setiap nama yakni isim yang terkandung di dalam sesuatu amalan Melayu lama, baik ia berupa bacaan atau tulisan, huruf atau tanda, malah gambaran di fikiran atau rasa di hati, mempunyai maksud-maksud yang tersirat di baliknya. Maksudnya ia juga adalah kiasan ya teman-teman. Di balik nama-nama tadi terkandung rahasia tentang sirah, yakni riwayatnya yang meliputi siapa dirinya, kisahnya, tugasnya, pengabdiannya, kemuliaannya di sisi Allah atau seumpamanya. Saya tidak menyentuh panjang berkaitan ini ya teman-teman. Memadai saya kongsikan maklumat berdasarkan dalil-dalil yang sedia ada saja. Di antaranya adalah tugas-tugas mereka. 1. Malaikat Jibril alaihissalam.
Tugas malaikat Jibril alaihissalam adalah menyampaikan perintah Allah yang berupa wahyu kepada para nabi dan rasul untuk para pengikutnya. Selain itu, malaikat Jibril juga bertugas meniupkan ruh kepada setiap janin di dalam kandungan, menjadi petunjuk dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman serta menjadi ketua kepada keseluruhan para malaikat yang lain. 2. Malaikat Israfil alaihissalam. Tugas malaikat Israfil alaihissalam adalah meniupkan sangkakala di saat hari kiamat tiba. Malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala sebanyak 2 kali. Pertama untuk mematikan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, dan yang kedua untuk menghidupkan semula pada saat hari kebangkitan. 3. Malaikat Mikail alaihissalam. Tugas malaikat Mikail alaihissalam adalah untuk menurunkan rezeki kepada setiap makhluk hidup tanpa terkecuali. Semua ciptaan Allah di alam semesta ini bermula dari manusia, haiwan dan tumbuhan dijamin rezeki oleh Allah melalui perantaraan malaikat Mikail alaihissalam. Rezeki yang turun tidak hanya harta benda atau material, namun boleh berbagai cara seperti hujan, angin, kepintaran, akal, kesuburan tanah, sahabat yang baik, istri yang beriman, anak yang soleh, dan banyak lagi. Begitulah tugas-tugas para malaikat tadi berdasarkan nama masing-masing. Melalui itu jugalah kita berdoa atau berhajat dengan wasilah kemuliaan dan keberkatan mereka yang sesungguhnya sangat dekat di sisi Allah. Itulah yang kita nampak pada bacaan amalan ini. Jika kita lihat lagi bacaan pada perenggan kedua ini, pada baris yang ketiga dan keempat disebutkan, Allah payungku, Muhammad di hadapanku. Itu juga adalah ucapan-ucapan yang berkias ya teman-teman. Allah payungku maksudnya segala yang kita lakukan adalah di bawah payung Allah, lindungan Allah atau naungan Allah. Dialah penentu segala-galanya. Segala sesuatu tindakan kita adalah semata-mata kerana Allah, Tuhan yang Esa, tiada Tuhan selain Dia. Kita berbuat dan beramal kerana Allah, yakni lillahi ta'ala, dan kita berada di jalan Allah, yakni fisabilillah. Muhammad di hadapanku maknanya segala sesuatu yang kita perjuangkan adalah semata-mata berlandaskan ajaran Nabi, iaitu mentauhidkan Allah, dengan cara mengingati Allah agar kita semakin mendekati Allah untuk mendapat keredaan Allah. Begitulah penjelasan keseluruhan tentang setiap baris-baris bacaan yang terkandung di dalam amalan ini ya teman-teman. Jika kita lihat, nampaknya bacaan Jampi Melayu itu tadi, yakni kota penjuru alam ini adalah satu bentuk doa ya teman-teman. Melalui setiap bacaan atau kalimat-kalimatnya terkandung hajat, permintaan, harapan yang tinggi, keinginan mendalam atau rintihan suara hati di dalamnya. Semuanya ditujukan kepada Allah, Tuhan yang satu bukan yang lain. Ia tidak lain untuk mentauhidkan Allah. Hanya cara orang-orang tua kita dahulu kala menyampaikannya saja yang berbeza, yaitu melalui bahasa yang indah, berpantun seloka, bersyair, bermadah. Itulah cara mereka ya teman-teman, sangat beradab, penuh bersopan. Sayang sekali cara begini, yakni cara orang-orang tua kita dahulu, kini semakin hilang di telan zaman, sangat disayangkan. Persediaan sebelum beramal. Amalan kota penjuru alam ini adalah termasuk dalam amalan berat jenis ilmu kebatinan Melayu. Ilmu begini bukan semudah yang difikirkan untuk dikuasai, walaupun bacaannya nampak ringkas atau mudah. Untuk mengamalkan amalan begini haruslah mencari guru pembimbing, yakni mursyid secara berdepan atau bertalaki yang berpengalaman tentangnya. Namun ia terkecuali bagi orang-orang yang pernah berpengalaman tentang amalan atau ilmu yang serupa. Persediaan sebelum beramal ada dua, yaitu meliputi aspek zahir maupun batin. Persediaan pada aspek zahir merangkumi 1 persediaan jasad dan 2 persediaan akal. Persediaan pada aspek batin pula merangkumi 1 persediaan hati dan 2 persediaan ruh. Kota penjuru alam ini adalah termasuk dari jenis ilmu kebatinan Melayu seperti yang saya sebutkan di awal tadi.
Ia berkaitan dengan kemampuan-kemampuan roh manusia. Perkara begini ada saya jelaskan pada video-video yang lalu. Contohnya pada video part 2 kalimah putih, yakni isim pertapaan, pembuka senjata-senjata sabil dan ilmu laduni. Banyak lagi video-video di channel ini yang menjelaskan tentang itu ya teman-teman. Orang-orang yang mengikuti dari awal tentu mengetahuinya. Persediaan zahir dan batin sebelum beramal tadi saya pecahkan lagi, yaitu persediaan jasad dan akal yakni zahir, hati dan roh yakni batin. Jika dilihat tentang urutan tadi, nampaknya kalimat roh berada pada urutan keempat. Amalan ini yakni kota penjuru alam berada pada urutan keempat kerana ia adalah berkaitan dengan kemampuan-kemampuan roh manusia. Kalimat roh juga disebutkan. Sebelum seseorang pengamal sampai ke urutan roh tadi, harus pula sampai dahulu ke urutan-urutan sebelumnya, yaitu jasad, akal, dan hati. Kita ini manusia ya teman-teman. Setiap seorang manusia tentu memiliki unsur zahir atau batin. Terlihat atau tersembunyi, nampak atau tidak nampak, nyata atau gaib, tubuh badan atau hati nurani, jasad atau roh. Semua manusia begitu. Kerana kita manusia, semua perkara atau persediaan zahir batin ini haruslah ada hubungannya di antara satu sama lain, saling memerlukan. Setiap 4 urutan tadi yakni jasad, akal, hati, dan roh harus punya ikatan saling kait-mengait. Berkaitan itu pula harus menuju jalan yang sama, jalan yang satu yaitu menuju Allah, lillahi ta'ala fi sabilillah. Untuk menjadi dekat pada Allah agar mendapat keredaan Allah, semuanya menuju kepada Allah. 1. Persediaan jasad. Sebelum mengamalkan amalan begini harus bersedia dengan jasad kita, bersedia dengan tubuh badan kita yang zahir ini. Caranya adalah dengan lidah dan anggota kita selalu berzikir, bersolat, beribadah, tidak berkata sesuatu yang sia-sia, atau selalu melakukan kebaikan-kebaikan untuk mendapat keredaannya. 2. Persediaan akal. Akal kita juga harus bersedia. Akal berkaitan dengan pemikiran, mentaliti, penerimaan, kefahaman, penilaian, perspektif, respon, minda, dan tingkah laku kita. Akal berkait rapat dengan ilmu pengetahuan manusia. Persediaan pada aspek akal adalah persediaan pada sudut ilmu pengetahuan kita. Dan ilmu pengetahuan yang dimaksudkan haruslah berkaitan dengan sesuatu yang kita bakal amalkan, yakni berkaitan dengan kemampuan roh manusia. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang dimaksudkan. Ilmu tauhid adalah tentang akidah, tentang ketuhanan, tentang mentauhidkan Allah. Ilmu fiqh adalah berkenaan hukum hakam, halal haram, benar atau salah, cara ibadah dan lain-lain, yakni menurut syarak. Ilmu tasawuf pula adalah berkenaan dengan penyucian hati manusia, membuang noda-noda pada hati dan menggantikannya dengan nur atau kebaikan-kebaikan pada hati. Mengenal Tuhan yakni Allah yang Maha Esa juga dipelajari dalam ilmu tasawuf. Jika dilihat 3 ilmu-ilmu utama tadi, ilmu tasawuf nampaknya lebih sesuai diletakkan di bawah persediaan hati, kerana ia berkaitan dengan penyucian hati. Namun saya letakkan saja di sini, yakni persediaan akal ya teman-teman, kerana akal juga terlibat. Sebab itu saya katakan di awal tadi bahwa kita adalah manusia, ada zahir dan batin. Walaupun ilmu pengetahuan termasuk dalam persediaan akal yang zahir, namun ia harus juga kait-mengait dengan persediaan hati yang batin tadi. Kedua-duanya saling memerlukan untuk menuju ke jalan Allah. 3. Persediaan hati. Hati adalah panca indera yang keenam manusia selain 5 panca indera yang lain. Walaupun begitu, sains dan buku-buku sekuler selalu menafikannya. Tidak dapat dibuktikan oleh kajian akal yang logik. Melalui hatilah kita dapat merasa sesuatu, malah lebih daripada lidah, kulit, atau sentuhan jari-jari kita. Naluri yakni insting, gerak hati yakni intuisi, firasat, munajat, takwa, tawaduk, pasrah, perasaan, rasa hati, kefahaman, emosi, semangat,
Mata hati, iman, percaya, yakin, kepekaan, sensitivity atau seumpamanya adalah berkaitan dengan hati tadi. Tiada panca indera lain yang dapat merasakan itu semua kecuali hati. Di dalam hati itulah terletaknya roh manusia, yaitu pada tempat yang paling dalam untuk melayari dan menyelami hati sehingga ke tempatnya yang paling dalam itu, yakni roh, bukanlah sesuatu yang mudah. Kerana setiap hati manusia dikuasai oleh nafsu-nafsi. Nafsu-nafsi manusia itu seumpama haiwan yang besar lagi ganas, umpama anjing liar yang kelaparan, buas dan rakus, umpama khinzir yang kotor dan lahap. Begitu hina sekali apa yang ada di dalam setiap hati manusia, itulah hakikat. Itu perumpamaan yang diberikan. Harus ada persediaan pada hati kita sebelum mengamalkan ilmu-ilmu begini. Tujuannya adalah untuk menundukkan, melemahkan, dan mengawal penguasaan nafsu-nafsi tadi terhadap hati manusia agar boleh sampai kepada ruh. Cara biasa yang disarankan adalah melalui pembiasaan atau merutinkan puasa dan qiyamul lail. Rutinkan atau biasakan diri untuk melakukan puasa ya teman-teman. Tidak kira puasa itu puasa sunat, puasa wajib, qada atau lain-lain. Puasa bukan hanya tidak minum atau makan, namun juga mengawal dan menahan kehendak nafsu-nafsi dan jasad. Melalui puasa itu hati akan beransur-ansur disingkir noda-noda hitamnya, yakni yang berpunca dari nafsu-nafsi tadi, dan akhirnya digantikan dengan nur, yakni cahaya putih yang terang. Hati yang hitam akan menjadi putih. Qiyamul lail maknanya bangun di tengah malam. Tidur itu adalah keperluan jasad yang zahir. Sedangkan melayari kehendak nyamannya tidur yang lena itu pula adalah desakan nafsu-nafsi tadi. Bangunlah di tengah malam dan berzikirlah, sucikan diri, bermuhasabah, beramal dan lain-lain. Bertahajudlah selalu ya teman-teman. 4. Keperluan roh. Roh terletak di dalam hati manusia yang paling dalam, sedangkan untuk menggapainya tidaklah mudah. Sangat dekat pada kita, namun sangat jauh untuk difahami. Syukurlah ada saja yang merasai dan mengalami sendiri pengalaman tentang roh, tentang jelajah rohani. Mereka itu silih berganti ya teman-teman, hilang seorang akan berganti yang lain, tidak akan pernah berhenti hingga ke hari kiamat. Manusia-manusia begitu biasanya tersembunyi, disembunyikan oleh Allah. Jangan sangka di kalangan orang-orang di sekeliling kita tiada manusia yang begitu. Mereka selalu ada. Jelajah rohani adalah perjalanan di alam roh. Perjalanan tadi akan menjadi pengalaman buat mereka. Akan ada suatu ketika dalam perjalanan itu kita akan bertemu roh yang lain pula. Mulalah saling kenal mengenal, saling berpesan dan bantu-membantu. Cara beginilah yang digunakan oleh orang-orang tertentu untuk saling berhubung dan bantu-membantu. Walaupun kedua-dua atau di kalangan mereka saling berjauhan, namun ada saja caranya. Itulah satu di antara banyak-banyak skill atau kemahiran-kemahiran roh ya teman-teman. Dan amalan, yakni kota penjuru alam ini adalah satu daripadanya. Keperluan roh sebelum beramal cuma satu ya teman-teman, yaitu mencari guru. Si guru akan membimbing, memantau, mengajar, dan lain-lain. Dia akan menunjukkan cara yang benar dan betul. Banyak sekali guru di luar sana, namun yang dimaksudkan adalah guru yang mengetahui tentang soal ruh. Para sufi, yakni ulama dan wali-wali, para pendeta, yakni ilmuwan dan mahaguru, para pendekar, yakni pahlawan dan hulu balang, para perawat, yakni pawang dan bidan atau seumpamanya, ada saja yang tahu perkara begini. Sekolah-sekolah pondok, pesantren-pesantren, perguruan-perguruan tertentu, malah orang-orang perseorangan boleh saja mengetahui. Mereka ini tersembunyi, namun masih ada di sekeliling kita. Melalui gurulah nanti kita akan bertarekat, bersuluk, berzikir atau lain-lain. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, kesimpulan tentang persediaan sebelum beramal tadi saya boleh ringkaskan begini. 1. Berzikir, bersolat dan beramal ibadah, yakni persediaan jasad. 2. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, yakni persediaan akal. 3. Puasa dan tahajud, yakni persediaan hati. 4. Mencari guru, yakni persediaan roh.
Cara mengamalkan kota penjuru alam. Bacaan ini hendaklah dirutinkan, yakni diistiqamahkan membacanya selama 40 hari dan 40 malam berturut-turut agar ia dapat menjadi sebati dengan pengamal. Mulakan pada hari Jumaat untuk mengamalkannya bagi mengambil keberkatan. Caranya adalah begini. 1. Selepas selesai solat fardu 5 waktu, setelah membaca wirid dan doa solat, bacakan jampi tadi, yakni kota penjuru alam sebanyak 3 kali. Setiap selesai sekali bacaan, sedutlah nafas sedalam mungkin dan pada akhir nafas tersebut sebutkan atau serukan isim hak di dalam hati. Usahakan agar bunyi hak tersebut terdengar, yakni pada diri sendiri di anak tekak kita. Usahakan beberapa kali. Setelah berjaya hembuskan nafas dan bernafaslah seperti biasa, jantung akan menjadi kencang dan kita akan berpeluh. Teruskan bernafas seperti biasa sehingga menjadi tenang kembali. Setelah itu barulah mulakan membaca jampi itu lagi, buat kali keduanya. Setelah selesai bacaan kedua tadi, sedutlah nafas sedalam mungkin dan pada akhir nafas tersebut sebutkan atau serukan isim hak sekali lagi di dalam hati. Usahakan lagi agar bunyi hak tersebut terdengar, yakni pada diri sendiri di anak tekak kita. Usahakan beberapa kali. Setelah berjaya hembuskan nafas dan bernafaslah seperti biasa, jantung juga akan menjadi kencang dan kita akan berpeluh. Teruskan bernafas seperti biasa sehingga menjadi tenang kembali. Setelah itu barulah mulakan membaca jampi itu lagi buat kali ketiganya. Ulangi semula perkara yang sama sehinggalah selesai. Proses pengisian begini haruslah dilakukan selama 40 hari dan 40 malam berturut-turut pada setiap selesai solat fardu yang 5 ya teman-teman. Jangan ditinggalkan walaupun sekali. Jika tertinggal, terpaksalah mengulanginya semula dari awal. Isim hak yang kita sebutkan di dalam hati pada akhir nafas, seterusnya kita usahakan agar bunyi hak tersebut terdengar, yakni pada diri sendiri di anak tekak tadi. Sebenarnya satu daripada 99 nama-nama Allah ya teman-teman. Maknanya Allah yang maha benar. Isim ini mudah ditemui pada amalan-amalan kebatinan orang-orang Melayu. 2. Selama 40 malam berturut-turut, yakni semasa proses pengisian ilmu, lakukanlah solat tahajud. Setelah selesai solat tahajud, setelah berwirid dan berdoa, bacakan jampi tadi, yakni kota penjuru alam sebanyak 11 kali. Setiap selesai sekali bacaan, sedutlah nafas sedalam mungkin dan pada akhir nafas tersebut sebutkan atau serukan isim hak di dalam hati. Usahakan agar bunyi hak tersebut terdengar, yakni pada diri sendiri di anak tekak kita. Usahakan beberapa kali. Setelah berjaya hembuskan nafas dan bernafaslah seperti biasa, jantung akan menjadi kencang dan kita akan berpeluh. Teruskan bernafas semula sehingga kita menjadi tenang kembali. Setelah itu barulah mulakan membaca jampi itu lagi buat kali keduanya. Ulangi semula semuanya perkara yang sama sehinggalah selesai, yakni sebanyak 11 kali bacaan jampi. Proses pengisian begini haruslah dilakukan selama 40 malam berturut-turut pada setiap selepas solat tahajud ya teman-teman. Jangan ditinggalkan walaupun sekali. Jika tertinggal, terpaksalah mengulanginya semula dari awal. Jadi kesimpulan cara mengamalkan kota penjuru alam ini adalah 1. Bacakan 3 kali selepas setiap solat fardu yang 5. 2. Bacakan 11 kali selepas setiap solat tahajud. Sebutkan isim hak di dalam hati dan di anak tekak pada akhir sedutan nafas, yakni pada setiap sekali bacaan. Lakukan pengisian ini selama 40 hari dan 40 malam berturut-turut. Setelah tamat tempoh tersebut, maka kita telah pun khatam amalan ini dan bolehlah ia diamalkan pada masa-masa yang perlu sahaja. Yakni seperti sewaktu keluar rumah, sewaktu ingin berburu, bertemu dengan musuh atau lain-lain. Cara lain pengisian, cara cepat, yakni instan. Ini adalah salah satu soalan yang biasa saya terima daripada orang-orang awam. Namun jarang sekali ditanyakan oleh pengamal baru, pelajar atau murid. Mereka terlebih dahulu telah mengetahui dan faham bahwa amal itu harus menyusul sesuatu ilmu. Sesuatu ilmu yang berguna haruslah disertai dengan amal, barulah nampak hasilnya.
Apalagi jika sesuatu ilmu itu jenis ilmu yang sukar, contohnya tentang kemahiran-kemahiran roh manusia. Tentu keperluan beramal yang betul yang diajarkan oleh si guru menjadi bertambah penting. Dengan beramal sesuatu ilmu, pengamal akan mengetahui perkara sebenar, merasai dan mengalami sendiri sesuatu rahasia di sebalik ilmu yang dia amalkan itu. Tersurat atau tersirat. Pengalaman zahir maupun batin. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Namun tiadalah salah jika bertanya ya teman-teman. Dengan bertanya kita akan mengetahui walaupun ia tidaklah memadai. Terdapat 3 cara lain untuk melakukan pengisian. Cara-cara begini adalah lebih cepat berbanding 40 hari, yakni jika menggunakan cara pengisian biasa. Cara-cara begini ada kekurangannya karena ia seperti melangkah terus untuk sampai ke tujuannya, yakni melihat hasil. Tidak mengikuti step by step seperti cara biasa yang diajarkan oleh si guru. 3 cara itu adalah seperti berikut. 1. Doa guru. 2. Mengalih tenaga roh. 3. Bersuluk atau pertapaan. 1. Doa guru. Menurut pandangan kitab-kitab sufi yang terdahulu, nafsu-nafsi manusia terbagi kepada 7 tingkatnya. Roh manusia itu pula diukur kemuliaannya berdasarkan pada tingkat mana nafsu-nafsinya berada. Kawalan terhadap nafsu-nafsi itulah yang menentukan kualiti sesuatu roh yang berbeza di sisi Tuhannya, yakni Allah. 7 tingkat nafsu-nafsi atau tingkat kemuliaan roh adalah seperti berikut. 1. Nafsu amarah, yakni roh amarah. Maknanya nafsu hasutan. Ia adalah nafsu yang rendah dan jahat, berani melakukan kejahatan serta sukar mengambil ikhtibar. Kebanyakan manusia berada pada tingkat ini. 2. Nafsu lawamah, yakni roh sedar. Maknanya nafsu yang menyesali. Ia adalah nafsu yang sudah sadar namun masih lemah, sering terpengaruh dengan dorongan kejahatan dan dosa. 3. Nafsu mulhamah, yakni roh lemah. Maknanya nafsu yang diilhamkan. Ia adalah nafsu yang tidak tetap pendiriannya, sekejap terdorong ke arah kebaikan, sekejap terdorong ke arah kejahatan. 4. Nafsu mutmainah, yakni roh tenang. Maknanya nafsu yang tenang dan damai. Ia adalah nafsu yang tenang, jinak dan tunduk, terdorong ke arah kebaikan tanpa paksaan. Mereka dijamin syurga oleh Allah, doa mereka menjadi makbul dan amalan mereka menjadi mustajab. Ma'unah, yakni pertolongan Allah mudah terjadi pada mereka. 5. Nafsu radiyah, yakni roh menerima atau reda. Maknanya nafsu yang berpuas hati dan rela. Ia adalah nafsu yang reda, menerima dengan rela hati apa juga ketetapan daripada Allah. Pada tahap inilah bermulanya karomah, yakni tanda kemuliaan. Mereka juga adalah wali-wali kecil. 6. Nafsu mardiyah, yakni roh diredai atau radiyallah. Maknanya roh yang diredai. Ia adalah nafsu yang reda meredai. Allah reda ke atas mereka dan mereka juga reda kepada Allah. Pada tahap inilah berlakunya karomah besar. Mereka digelar wali-wali Allah, yakni kekasih Allah. 7. Nafsu kamilah, yakni roh sempurna. Maknanya nafsu yang tulen atau sempurna. Ia adalah nafsu yang sempurna, keinginan hanya kepada Allah semata-mata. Secara umumnya nafsu ini hanya dimiliki oleh para rasul dan nabi. Pada tahap inilah berlakunya mukjizat bagi para rasul dan nabi tersebut. Doa guru adalah satu daripada 3 cara lain untuk melakukan pengisian. Guru yang mendoakan itu haruslah telah sampai ke tingkat 4 tingkatan nafsu-nafsi tadi, yakni sekurang-kurangnya, yaitu pada tingkat nafsu mutmainah, yakni roh tenang. Kerana pada tingkat inilah doa mereka menjadi makbul dan amalan mereka menjadi mustajab. Ma'unah, yakni pertolongan Allah mudah terjadi pada mereka, yakni guru-guru yang mendoakan tadi. 2. Mengalih tenaga roh. Ini adalah cara kedua yang saya sebutkan, yaitu mengalih tenaga roh. Mengalih maksudnya memindahkan, menggerakkan atau mengalihkan. Yang dialih itu adalah suatu bentuk tenaga yang boleh dinilai, dirasa, diketahui atau dilihat oleh roh seseorang guru. Si guru boleh saja mengalihkan tenaga yang ada pada dirinya, sama ada sedikit, sebahagian atau sepenuhnya, pada si murid yang terpilih. Ia boleh dilakukan dengan syarat si guru tadi telah berpengalaman tentang jelajah rohani.
Penjelasan tentang jelajah rohani ada saya jelaskan di dalam video terdahulu, contohnya pada video kalimah putih, yakni isim pertapaan. Cara begini begitu berisiko buat si guru karena tenaganya sendiri akan berkurang setelah melakukannya. Ia akan menjadikan roh si guru itu melemah dengan pantas. Untuk mengembalikannya, latihan khusus berkaitan jelajah rohani tadi harus dilakukan dan mengambil masa yang agak panjang. Sebagian orang mengetahui ajalnya, mungkin saja melalui petanda, melalui mimpi-mimpi yang berulang, melalui rasa di hatinya atau firasat, melalui gambaran-gambaran spontan di pikiran atau melihat sendiri melalui terawangan atau melalui kebolehan lipat masanya. Lipat masa adalah suatu kebolehan yang diperolehi setelah mengetahui atau belajar ilmu pengetahuan berkaitan dengannya. Roh mereka boleh beralih sama ada ke masa dahulu, masa sekarang, malah ke masa depan. Tahukah kita, ia tidaklah mustahil ya teman-teman. Ia adalah satu daripada banyak-banyak kemahiran roh yang saya pernah sampaikan pada video-video yang terdahulu. Bagi si guru-guru tua yang mempunyai kemahiran begitu, mereka akan bersedia. Mereka akan mencari-cari pewaris, pemegang sanad, penerus sirah yakni riwayat atau silah yakni penghubung. Sesuatu ilmu pengetahuan yang bakal mereka tinggalkan itu. Jika pencarian itu berhasil, mungkin saja cara begini yakni mengalih tenaga roh tadi akan mereka gunakan sebelum mereka menutup mata. 3. Bersuluk atau pertapaan. Saya pernah menjelaskan tentang bersuluk, pertapaan, bersendiri, berhalwat atau bersemedi ini. Yaitu di dalam video-video yang lalu yakni bertajuk kalimah putih yakni isim pertapaan, pembuka senjata-senjata sabil dan ilmu laduni. Bersuluk atau bertapa itu maksudnya mengasingkan diri, menyendiri, dan bersunyi-sunyian menjauhi kesibukan perkara-perkara dan ehwal urusan duniawi dengan tujuan untuk merenung diri, bermuhasabah, bertafakur, berfikir, beramal, berzikir, berdoa, mensucikan hati, menahan nafsu atau seumpamanya agar mendapat keredaannya. Banyak sekali jenis-jenis pertapaan ya teman-teman, namun pada video tadi saya telah menjelaskan tentang cara pertapaan menggunakan sebuah ibu amalan, yaitu kalimah putih. Perguruan-perguruan yang berbeza boleh saja memiliki ibu amalan yang berbeza, yakni terpulang pada guru utama mereka. Maknanya ibu amalan itu banyak ya teman-teman. Contohnya ilmu belian, talis khatam, ayat 4, kalimah putih atau seumpamanya. Bersuluk atau pertapaan adalah satu daripada 3 cara lain untuk melakukan proses pengisian sesuatu ilmu. Ia adalah lebih cepat berbanding 40 hari, yakni jika menggunakan cara pengisian biasa. Jika 2 cara sebelumnya, yakni 2 guru dan mengalih tenaga ruh, boleh dilakukan oleh si guru kepada murid. Cara bersuluk atau pertapaan ini pula boleh dilakukan oleh si murid itu sendiri dengan bimbingan si gurunya. Penjelasannya agak detail ada saya sampaikan pada video-video yang lalu. Silalah rujuk ya teman-teman, yaitu pada video kalimah putih yakni isim pertapaan tadi. Saya menjelaskan bahwa dalam melakukan pertapaan terdapat 2 pembagian tempoh beramal, yaitu 1. Tempoh melihat alam dan 2. Tempoh duduk tekun. Dalam tempoh melihat alam, pengamal harus melakukan 2 jenis zikir, yaitu 1. Zikir jasad atau anggota dan 2. Zikir akal. Dan dalam tempoh duduk tekun pula, pengamal harus melakukan 5 jenis zikir, yaitu 1. Zikir lisan atau nafas, 2. Zikir hati, 3. Zikir roh, 4. Zikir sir, dan 5. Zikir hakiki. Pada zikir hati, keadaan muhadarah yakni kepekaan hati akan berlaku. Pada zikir ruh pula, keadaan mukasyafah yakni tersingkapnya halangan pada panca indera hati akan berlaku. Pada zikir ruh itu jugalah keadaan musyahadah yakni penyaksian tentang rahsia-rahsia Allah akan berlaku buat kali pertamanya dan akan berterusan selepasnya. Seorang ahli suluk atau pertapa yang berpengalaman akan mudah melakukannya untuk sampai ke tingkat zikir ruh itu. Itulah yang dikehendaki. Jika cara pengisian biasa dilakukan dalam tempoh 40 hari dan 40 malam berturut-turut, cara pengisian melalui bersuluk atau pertapaan ini pula boleh mengambil masa yang lebih singkat.
Apalagi bagi pertapa yang berpengalaman tadi, 1 hingga 7 hari adalah biasa bagi mereka untuk melakukan pengisian sesuatu amalan yang baru. Kesan mengamalkan kota penjuru alam. 1. Sebagai kota badan. Kota penjuru alam adalah sebuah ilmu kebatinan Melayu dari jenis kota badan. Ia adalah pakaian pendekar silam untuk tujuan pagar diri, jabat diri, pelindungan dan perisai tubuh badan. Malah untuk kekebalan, yakni jika dikuasai. Pada zaman silam, si guru yang menjazahkan amalan begini biasanya akan menguji si muridnya setelah si murid kata mengamalkannya, yaitu setelah 40 hari dan 40 malam beramal. Terpulang pada si guru itu sendiri sama ada menguji sebaik saja tempo katam tamat atau beberapa hari, minggu atau bulan selepas dikatamkan. Terpulang kepada pemerhatian dan penilaian si guru itu tadi. Jarang sekali tidak menjadi kerana orang-orang yang tidak yakin atau tidak percaya akan terlebih dahulu mengundur diri sebelum ujian dilakukan. Tinggallah orang-orang yang berkualiti bersedia untuk diuji. Letakkan parang, libasan pedang atau tusukan keris tidak akan memberi kesan buat mereka dengan izin Allah. Biasanya ada petanda jika menguasai amalan begini. Berbagai petanda boleh terjadi terpulang kepada kualiti si murid tadi. Contohnya mengalami mimpi-mimpi yang berturutan atau bersambungan di tempat yang sama menuju perjalanan yang serupa. Akhirnya sampai ke tempat tujuan yang dicari, seperti suatu puncak, suatu menara, suatu perkampungan atau suatu kerajaan. Di situ pula suatu pengijazahan, pemberian atau anugerah akan diperolehi. Contohnya perisai lama, baju besi, pakaian adat atau lain-lain. Boleh jadi pengamal mengalami petanda yang jelas pada tubuh badannya sendiri. Seperti rambut menumpulkan gunting dengan kerap, kemalangan tidak meninggalkan kesan, kawasan-kawasan tertentu tubuh menjadi belulang atau lain-lain. Bagi pertapa yang berpengalaman dan biasa melakukan jelajah rohani, mereka mungkin melihat perubahan pada diri mereka. Tubuh badan mereka kelihatan diliputi sesuatu cahaya, warna atau aura tertentu. Itulah contoh-contohnya ya teman-teman. 2. Menjadi pemberani dan bersemangat juang kental. Pengamal akan menjadi pemberani dan mempunyai semangat juang yang kental. Kita tidak mudah merasa gentar, tidak mudah terkejut, tidak mudah menjadi takut. Walau begitu, hati tetap selalu tenang, tidak mudah menjadi marah, tidak tergopoh gapah, tiada gelisah. Tenang namun tidak kosong, pemberani namun bukan pemarah. 3. Kekuatan dan kepantasan meningkat, kepintaran turut bertambah. Pengamal akan mengalami kekuatan dan kepantasan anggota dan tubuh badan yang meningkat. Kepintaran akal dalam menilai, mentafsir dan membuat keputusan juga bertambah. Jika dia seorang pesilat, ahli bela diri atau atlet, prestasinya akan meningkat. Gerak langkah yang menjadi pantas, kudrat yang bertambah. 4. Kepekaan hati dan kekuatan batin yang bertambah. Setiap manusia mempunyai unsur zahir dan batin. Zahir itu adalah jasad dan akal, sementara batin itu adalah hati dan ruh. Sesuatu kekuatan atau kemampuan yang berasal dari hati atau ruh seseorang itu adalah datangnya daripada manusia itu sendiri. Bukannya datang dari makhluk-makhluk lain seperti makhluk halus, jin, syaitan, khodam atau seumpamanya. Apa gunanya Allah menjadikan Adam yakni manusia menjadi khalifah di muka bumi ini? Bukannya jin, syaitan, iblis, makhluk halus, bunian, haiwan, tumbuhan, juga bukan malaikat. Tentu sekali kerana manusia itu lebih tinggi martabat dan kemampuannya berbanding makhluk-makhluk lain tadi. Namun sayangnya pada zaman ini sedikit sekali orang yang menyadari itu. Hati itu dapat merasa, kemampuan itu akan bertambah. Roh pula tidak terbatas, tidak seperti jasad, kemampuan itu juga akan bertambah jika betul caranya. Banyak lagi kesan-kesan jika mengamalkan kota penjuru alam ini ya teman-teman. Perkara-perkara lain di sebaliknya yang menyusul juga tidak sempat saya kongsikan. Ia termasuk ilmu kebatinan Melayu dari jenis kota badan sebagai pakaian pendekar-pendekar Melayu di zaman silam. Namun saya hentikan saja video ini sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Begitu sajalah perkongsian saya tentang sebuah video yang bertajuk Kota Penjuru Alam, yakni pakaian pendekar Melayu itu tadi ya teman-teman. Jika suka dengan video ini sila subscribe, like dan komen ya.
Sekian saja, saya akhiri dengan Assalamualaikum.